Haleluya, shalom, selamat berjumpa kembali dalam Pray From Home. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan dan siapkan hati untuk firman Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Rancangan-Mu selalu yang terbaik. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kemurahan-Mu, buat segala berkat-Mu. Terima kasih ya Yesusku. Haleluya. Kaulah penyembuh, Kaulah pemulih, Kaulah penyelamat. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu. Kaulah
kami berharap. Haleluya. Syukur, syukur, syukur Tuhan. Malam ini kami bersyukur kepadamu. Rancanganmu sungguh indah, sungguh baik, sungguh ajaib buat kami. Berfirman buat kami siap mendengar dan kami siap melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, shalom kekasih Tuhan semuanya. Sebentar kita mendengar firman bersama-sama. Kita belajar sekarang dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Mengapa rencanaku gagal? Dan kita harus belajar bahwa setiap orang memang membuat perencanaan setiap hari. Ada banyak orang juga tidak buat perencanaan, dia bilang mengalir sampai jauh seperti lagu Bengawan Solo. Ada rencana-rencana yang jadi, ada juga rencana-rencana yang gagal. Oleh sebab itu kita belajar mengapa rencanaku gagal. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ternyata dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9 ini kita bisa belajar bersama bahwa rancangan Tuhan dengan rancangan kita berbeda jauh. Seperti tingginya langit dengan bumi. Dan kita juga bisa melihat bahwa dalam setiap rencana Tuhan akan dan pasti terlaksana. Dalam setiap rencana Tuhan selalu beda dengan rencana manusia. Seringkali rencana Tuhan dengan rencana manusia tidak sinkron. Oleh sebab itu, ini doa saya. Entah doa saudara seperti apa, biar rencana Tuhan yang jadi dan rencana saya ikut rencana Tuhan saja. Dan seperti Maria berkata, be it unto me according to your words. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah padaku menurut rencanamu. Biarlah setiap hari kita berkata demikian. Tuhan, jadilah rencanamu, bukan rencanaku. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Aku mau nurut rencana dan kehendakmu. Oleh sebab itu jangan pernah kita memaksakan kehendak kita. Jangan pernah kita memaksakan rencana kita kepada Tuhan. Sebab rencana Tuhan itu selalu yang terbaik. Oleh sebab itu, mengapa rencana kita gagal? Karena rencana kita dengan rencana Tuhan itu tidak sama. Selama kita ngotot pakai rencana kita, akan ada banyak rencana-rencana kita gagal. Dan kalau kita mau nurut dengan rencananya Tuhan, maka rencana-rencana Tuhan yang indah, yang ajaib, yang luar biasa, yang sering di luar dugaan kita, tersedia buat kita. Tuhan kita memang Tuhan yang penuh kejutan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dan hari-hari ini berita-berita yang luar biasa adalah vaksin COVID-19 di beberapa negara sudah berlangsung, sudah mulai disuntikan. Tercatat yang paling awal malah Inggris, dan negara-negara lain seperti USA itu juga menyusul. Dan kekasih Tuhan, itu yang pertama, rencanaku bukan rencana Tuhan. Yang kedua, kita terlalu percaya diri. Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Mazmur 37 ayat 5 dan 6 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, kita ini sering terlalu percaya diri, menganggap apa yang kita percayai, apa yang kita ketahui, apa yang kita mengerti itu yang paling benar. Perhatikan baik-baik, yang namanya brain, our brain, otak kita itu paling-paling sekepal ini. Dan
Firman Tuhan mengatakan bumi ini adalah tumpuan kakinya Tuhan. Bumi dengan kepalan tangan kita ini jauh beda. Jadi pola pikir kita dengan pola pikirnya Allah itu beda banget. Dan seringkali kita merasa pintar, merasa pandai, merasa mampu, merasa kuat. Nah, itulah yang sering membuat kita gagal. Kita ini sering terlalu percaya diri sendiri sehingga melupakan peran Tuhan dalam hidup kita. Mengapa kita nggak bertanya kepada Tuhan? Memang bukan berarti pertanyaan-pertanyaan yang konyol. Ada orang sampai konyol banget. Buat saya sih konyol gini. Tuhan, hari ini saya mau pakai baju apa ya? Nah, itu Tuhan beri hikmat buat kita supaya kita ini bisa matching atas dan bawah, pakaian kita ini bisa matching, ya. Jangan nanti begitu sudah kita pakai pakaian yang ngejreng, yang atas dan bawah nggak matching, kita seolah-olah sudah tanya Tuhan, dan ketika ditanya, kok kamu pakai pakaian seperti itu? Aku sudah tanya Tuhan, Tuhan suruh saya pakai begini. Wah, ya. Jadi jangan sampai Tuhan kita salahkan, kita jadikan kambing hitam, karena Tuhan itu Tuhan yang selalu tepat. Nah, saudara dikasih Tuhan, percaya diri itu boleh. Kita harus punya percaya diri. Namun kita harus lebih percaya Tuhan di atas segalanya. Ini masalahnya. Karena kita terlalu percaya diri sehingga kita lupa bahwa percaya Tuhan itu jauh lebih penting. Kalau kita percaya Tuhan, Tuhan akan berikan dorongan dalam hidup kita supaya kita bisa percaya diri. Mari kita belajar terus percaya Tuhan. Jadi orang yang sering gagal rencana-rencana hidupnya karena dia kurang percaya kepada Tuhan. Dia pakai pemikirannya, dia pakai caranya, dia pakai pengalamannya. Ingat baik-baik, di tahun 2020 ini pengalaman bisnis seperti apapun belum tentu maksimal. Karena apa? Dengan adanya pandemi corona, semua pola bisnis, tata cara bisnis semua berubah. Tata cara ekonomi juga berubah. Tata cara sekolah pun berubah. Semuanya berubah. Dan saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Minta dituntun Tuhan, minta dipimpin Tuhan, minta dibimbing Tuhan. Sepertinya kata-kata saya simpel, sederhana, sangat gampang untuk dilakukan, tapi pada prakteknya ada banyak orang susah untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita ingin handle sendiri kehidupan kita. Kita ingin pakai rencana kita, padahal rencana Tuhan itu jauh lebih baik, jauh lebih hebat. Saudara, jangan keras hati, jangan pula keras kepala. Lembutkan hati kita. Lewat proses kehidupan, Tuhan izinkan supaya hati kita lembut, supaya kepala kita ini gak keras, sehingga gak disebut lagi keras kepala. Sehingga kita ini belajar untuk setia, untuk taat, untuk nurut dengan rencana Tuhan. Saudara, nasihat firman Tuhan selalu up to date di setiap waktu dan peristiwa. Jadi jangan pernah berpikir bahwa nasihat firman Tuhan itu zaman old, zaman kuno. Enggak. Nasihat firman Tuhan itu selalu tepat buat kita, selalu tepat waktu, selalu tepat peristiwa. Tuhan tidak pernah terlambat. Lewat firman Tuhan yang selalu up to date akan menolong saudara. Oleh sebab itu, mari tiap hari sempatkan baca firman Tuhan, sempatkan renungkan firman Tuhan, dan saudara bisa mendengar renungan-renungan setiap hari. Dan itulah renungan yang menguatkan, menghiburkan saudara. Akhir kata, semakin cepat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, semakin indah kita melihat rencana Tuhan. Rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana kita. Tuhan bisa melihat jauh ke depan yang terbaik buat kita. Dan saudara yang dikasih Tuhan, jangan keraskan hatimu, jangan keraskan kepalamu, tetapi mulai lunakkan hatimu, dan biarlah pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Berjalan seturut dengan rencana Tuhan, maka rencana-rencana Tuhan yang jadi. Biar rencana kita gagal, tidak masalah, asal rencana Tuhan yang jadi. Saya percaya hari ini kita mau belajar terus, belajar berjalan bersama dengan Tuhan, belajar mengikuti rencana Tuhan. Mari kita berdoa bersama.
Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur kalau rencana kami gagal. Kami bersyukur rencana-rencana yang gagal itu membuat kami semakin sadar bahwa kami terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Dan malam ini kami juga berseru kepadamu, ya Tuhan, kami mau belajar setia, menuruti rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Tolong kami untuk semakin mengerti rancangan-Mu dan kehendak-Mu itu, ya Tuhan. Ampuni kami karena kami sering gagal mengikuti rencana-Mu, karena kami sering keras kepala, karena kami sering keras hati. Dan malam ini kami bertobat, kami mau dipulihkan, kami mau pengampunan-Mu turun buat kami. Biar telinga kami dengar-dengaran dengan-Mu, biar hati kami terbuka untuk nasihat-nasihat-Mu, dan biarlah mata kami melihat rencana-Mu dan kehendak-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat peristiwa demi peristiwa di tahun ini yang sudah terjadi silih berganti, yang membuat kami belajar untuk semakin mengerti hatinya Tuhan, bahwa hatinya Tuhan adalah kami. Kami bersyukur kami adalah pusat perhatian-Mu Tuhan. Engkau begitu sayang dengan kami, Engkau begitu memperhatikan kami, sehingga Tuhan izinkan kami melewati peristiwa demi peristiwa. Sampai hari ini kami sehat, sampai hari ini kami kuat, itu karena kemurahan-Mu. Hamba berdoa buat saudara-saudariku yang hari-hari ini sedang sakit, yang sedang masuk angin, yang sedang kurang enak badan. Ya Tuhan, kami berdoa, jamah sakit penyakit mereka. Mungkin ada di antara kekasih Tuhan yang sedang takut, khawatir, cemas, apakah ini gejala COVID-19 yang akan menimpa mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah segala kekhawatiran, kecemasan itu diusir dari kehidupan kami, sehingga hati kami teduh, hati kami tenang, kami mengalami kesembuhan, pemulihan dari sakit penyakit yang mungkin memang indikasi COVID-19, tapi kami percaya bilur Yesus menyembuhkan kami. Kami berdoa buat Ama Maria yang sedang terbaring di rumah sakit di Singapura. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan Ama Maria dengan segera. Dan kami juga berdoa buat kekasih Tuhan yang lain yang hari-hari ini sedang terbaring sakit di rumah sakit. Ada yang karantina mandiri di rumah, dan ada yang sedang mengalami sakit gula dan mata yang kurang melihat. Kami berdoa khususnya buat Pak Daud yang ada di Surabaya, Tuhan menjamah kesehatannya. Dan kami juga berdoa buat Pak Slamet, Tuhan menjamah sakit stroke-nya, biar Pak Slamet mengalami kesembuhan dan pemulihan. Biarlah Pak Slamet dan keluarga yang ada di Jajak juga mengalami kekuatan dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini kami berdoa buat yang sedang mengalami kesedihan, ketakutan, kelemahan tubuh, kelemahan jiwa. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan meneduhkan hati mereka, menguatkan, menghiburkan mereka. Malam ini juga kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang bekerja, mengumpulkan berkat, baik di toko, di apotek, di gudang, dan di pabrik, di perkebunan, pertanian, pertambangan, dan usaha-usaha yang lain. Kami berdoa pekerjaan mereka tetap stabil dan makin maju, makin berkembang. Sekalipun ada badai masalah terjadi, tetapi Tuhan yang memberikan penerangan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan. Kami berdoa setiap anak-anak-Mu dan hamba-Mu yang bekerja dan melayani semuanya tetap menjaga protokol kesehatan. Dan biarlah kami berdoa setiap pekerjaan yang dikelola anak-anak-Mu, baik sebagai pemimpin maupun sebagai karyawan, biarlah semuanya Tuhan yang memberkati dan membuat mereka berhasil di dalam apapun yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa negeri Indonesia, lawatan-Mu sungguh nyata, dan biarlah Indonesia mengalami kesembuhan dan pemulihan dari COVID-19, khususnya vaksin COVID-19 yang sudah datang, biarlah segera dapat diluncurkan dan dapat disuntikkan kepada garda terdepan, yaitu tenaga medis terlebih dahulu, dan kemudian masyarakat
pada umumnya. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 segera terjadi, dan kami berdoa kepemimpinan Jokowi, biarlah wibawa Allah ada dalam dirinya, dan kami juga berdoa TNI Polri dapat menjaga keamanan ketertiban bangsa Indonesia dengan ketegasan dan otoritas yang datang dari Tuhan buat negeri Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami bersyukur segala yang terbaik Tuhan sudah sediakan hari ini. Bahkan hari esok pun Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kami. Malam ini kami membuka tangan kami percaya segala berkat-Mu, perlindungan-Mu, pembelaan-Mu, pertolongan-Mu, dan segala rahmat dan hikmat-Mu turun atas kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Amin. Tetap kuat, tetap andalkan Tuhan, tetap belajar setia menuruti rencana dan kehendak Tuhan. God bless you.